Umat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Pemberita firman dan pelayan liturgos mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam ibadah keluarga Jemaat GPIB Pelita secara recording hari ini, Rabu 25 Januari 2023. Kiranya ibadah ini membawa sukacita dan menjadi berkat bagi hidup beriman kita, serta hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Mora Simatupang. Umat Tuhan, untuk menyatakan kesediaan kita, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 4, bait 1. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita awali ibadah ini dengan doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji sembah dan muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur sudah diberi kesempatan untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan, dan kuduskan ibadah ini dari awal sampai akhir. Karuniakan Roh Kudus-Mu untuk melengkapi kami atas berkat-berkat yang akan kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Umat Tuhan, marilah secara gilir berganti kita ungkapkan Mazmur pujian berdasarkan Mazmur 117 ayat 1 dan 2 yang menyatakan, Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita sambut dengan angkat pujian dari Kidung Jemaat 58 baitnya yang pertama. Sorga turunlah,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang berada di rumah masing-masing, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepada Tuhan Yesus yang mengasihi kami dan sudah memelihara kami sehingga hari Rabu yang terakhir di bulan Januari di tahun 2023 ini. Kasih-Mu melebihi dari segala apa yang dapat kami lakukan. Dan kasih-Mu-lah yang menuntun kami. Kami Tuhan bersyukur karena firman-Mu juga ada untuk kami yang merupakan pedoman hidup yang diberikan Tuhan kepada kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon ya Roh Kudus, tolonglah kami, bukalah hati dan pikiran kami, bersihkan dari gangguan-gangguan, sehingga kami dapat mendengar dan mengerti dengan baik. Dan oleh kuasa Roh Kudus, kami juga dimampukan untuk mempercayainya dan juga melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Untuk mendengar firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 12. Saya ulangi, dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ke-12, demikian firman Tuhan. Di bawah judul Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudaraku, saya ulangi, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya.
Silakan duduk. Di dalam Sabda Bina Umat dibuat tema adalah kasih Allah sempurna di dalam kita. Saya mau persingkat yaitu dengan judul Kasih yang Sempurna. Di dalam dunia hidup orang Kristen, kata kasih itu sudah hal yang lumrah. Bahkan cukup berani banyak orang Kristen mengatakan saya mengasihi Allah. Dan saya yakin itu suatu hal yang baik. Namun perlu juga pertanyakan apakah kasih yang kita ungkapkan tadi sudah sempurna? Ataukah kita menganggap kalau kita sudah sibuk melayani, sudah sibuk di dalam kegiatan-kegiatan gerejawi, tetapi tujuannya bukan untuk kebaikan sesama, hanya sekedar sibuk dan capek, apakah itu juga termasuk kasih yang sempurna? Karena kalau kita lihat Ibu Bapak sekalian di dalam dunia kegiatan gereja saat-saat ini, volume kegiatan itu cukup tinggi dan padat. Bahkan sangat berbangga banyak orang kalau dia sudah ikut sibuk. Tidak pernah dan jarang kita ukur apakah kesibukan yang kita lakukan itu dalam kadang-kadang kata tanda kutip pelayanan itu sebenarnya sudah menentuh hubungan kita dengan Tuhan dan berdampak kepada orang lain. Ataukah hanya kasih kita tidak anggap ketika kita sudah capek letih melakukannya kita anggap sudah mengasihi. Ini yang saya mau ngajak untuk kita coba hayati dari firman Tuhan hari ini. Yaitu 1 Yohanes 1 ini ditulis oleh Rasul Yohanes kepada jemaat Tuhan pada saat itu. Yaitu jemaat Tuhan pada saat itu pada umumnya seperti katakan sudah dewasa sebenarnya. Sudah jemaat lama. Tetapi pada saat itu mereka menghadapi satu situasi ajaran-ajaran palsu, yaitu yang membimbing orang itu dari ajaran gnostik, zaman Hellenisme, bahwa Yesus itu tidak pernah menjadi manusia sejati. Dia adalah roh karena tubuh manusia itu dosa. Maka Tuhan yang tidak berdosa tidak mungkin datang menjadi memasuki atau hidup dalam tubuh manusia. Sebab itu yang utama bukan soal kita sibuk melakukan yang baik, kata mereka. Yang penting adalah kita tahu Tuhan itu baik dan itu roh yang suci dan itu yang utama. Apakah kita bisa melakukan yang baik atau tidak itu tidak dipersoalkan. Lakukanlah apa yang menurut Anda senangi. Dan itu sudah baik. Itu ajaran yang ada pada saat itu. Dan itu diajak oleh Rasul Yohanes kepada jemaat-jemaat supaya itu harus jangan
ikuti. Tetapi dipahami hidup orang Kristen itu adalah harus hidup dalam kasih seperti Tuhan Yesus mengasihi manusia. Yaitu kerelaannya datang menjadi bukan seperti manusia, menjadi manusia. Perhatikan Ibu Bapak, jadi Yesus datang bukan masuk dalam tubuh manusia, dia roh, tapi dia manusia sejati, Allah yang sejati. Tapi mungkin yang mau saya perdalam, mengajak kita bukan memperdalam itu, tapi adalah untuk apa? Karena apa? Tuhan Allah melalui Kristus datang menjadi manusia. Rela berkorban menjadi manusia, kemuliaannya ditinggalkan untuk datang menjadi manusia. Karena apa dan untuk apa? Dan itulah kasih yang sempurna, yaitu karena kasihnya akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus datang menjadi manusia, supaya manusia beroleh pengampunan, supaya manusia beroleh keselamatan. Itulah kasih yang sempurna itu. Rela meninggalkan kemuliaannya, merendahkan hati sampai mati dan kemudian bangkit. Lahir di kandang Bethlehem, dihina orang, mati, tapi dia bangkit karena kasih. Kasih itu untuk apa? Untuk keselamatan kita manusia. Itulah kasih yang sempurna. Jadi Yesus datang bukan sekedar berkunjung ke dunia ini melihat-lihat, tapi dia rela berkorban. Sekali lagi dasarnya karena dia mengasihi manusia. Tujuan utamanya adalah supaya manusia berdosa itu kembali ke jalan yang baik, ke kehidupan yang selamat di dalam kasih Tuhan. Itu tujuan itu. Goalnya di situ. Dan dia mengasihi kita manusia bukan sebagai imbalan kebaikan dan kasih kita. Bukan sebagai balasan kasih kita kepada Allah. Tapi karena kasihnya dari hatinya. Dia yang memulai mengasihi kita. Inilah yang dinasihatkan, dituntun oleh Yohanes kepada jemaat-jemaat itu. Supaya orang yang percaya pada Yesus menyadari dan memahami itu. Kristus sudah mengasihi kita. Kristus sudah menyelamatkan kita, dia datang menolong kita. Dengan kerendahan hati, supaya manusia beroleh keselamatan. Dan kasih itulah yang dikehendaki dilakukan oleh orang yang percaya pada Yesus. Yaitu menyadari saya telah engkau kasihi Tuhan, maka kasihmu itu juga aku mau teruskan kepada orang lain. Bukan supaya aku telah kasih engkau kasih Tuhan, aku bersyukur, bersuka cita. Bukan sampai di situ yang dimaksud oleh firman Tuhan ini. Bukan sampai di situ kasih yang sempurna. Tapi kasih yang sempurna itu adalah bagaimana kita telah menghayati, mengalami kasih Tuhan atas hidup kita. Kemurahan Tuhan atas hidup kita. Kita teruskan mengasihi orang lain. Karena kita pun dikasihi oleh Allah bukan karena kita, tapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Dan kita mengasihi orang lain juga, jangan untuk meminta imbalan atau karena orang itu baik sama kita. Jangan. Itulah sebabnya nyanyian itu katakan, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kita, maka mari kita mengasihi. Jadi kasih yang ada dari diri kita, bukan muncul dari diri kita semata-mata, tapi karena kita menghayati, kita mengalami kasih Tuhan dalam diri kita. Sukacita yang kita alami itulah kita teruskan kepada sesama.
Aplikasinya Ibu dan Bapak dalam hidup ini juga persekutuan. Pertama saya buat dari persekutuan jemaat dulu. Gereja seperti saya katakan di pembukaan tadi, dalam menyusun program sudah disusun sedemikian rupa kegiatan-kegiatan ini, tapi supaya kita ada kegiatan. Dan dengan anggapan, dengan kegiatan yang full itu dan tinggi itu, kita sudah mengasihi Tuhan dan sudah mengasihi sesama. Padahal kadang-kadang kita hanya sibuk sendiri, gereja sibuk sendiri, jemaat tidak mendapat perhatian dan kasih. Mungkin saya buat contoh yang pernah saya komentari di salah satu gereja atau jemaat. Ini sangat bagi orang lain sangat sepele, sangat tidak berarti, tapi bagi saya punya arti. Ketika kami mau datang ke sana, kami mencari kamar mandi. Tertulis khusus titik-titik khusus pejabat-pejabat gereja, karyawan gereja, yang jemaat di ujung sono. Mungkin kedengarannya dari segi etika, dari segi disiplin, organisasi bagus sekali. Tetapi adalah perlu kita renungkan, gereja itu kan, jemaat itu bukan karena kita maka ada jemaat itu. Tapi jemaat itu ada, maka kita ada jabatan. Maka bukan kita balik, tapi kita harus layani jemaat itu. Kita urus jemaat itu. Ini saya buat contoh tadi yang mungkin bagi orang lain sepele dan tidak berharga. Tapi inilah dalam persekutuan jemaat Pelita, mari. Jemaat itu kita datang ke jemaat itu. Makanya saya juga sering merenung, tapi saya tidak mau mengatakan itu salah atau tidak. Saya juga mungkin turut melakukan kesalahan dulu. Kenapa kita harus mengatakan di warta jemaat, terima kasih kepada jemaat yang hadir beribadah. Seolah-olah karena kita maka jemaat datang beribadah. Bukan. Kita jemaat datang beribadah dan kita layani. Ini yang harus kita hargai dalam persekutuan. Fokus tujuan kita adalah bukan lembaga itu. Tapi lembaga itu untuk menguatkan iman jemaat. Disitulah persekutuan perlu saling memperhatikan. Jemaat itu diperhatikan yang hadir ibadah itu. Adakah jemaat yang datang dengan gelisah dan datang terlunta-lunta karena dia sebenarnya sakit tetapi dia datang beribadah? Mari kita kasihi mereka, kita berikan tuntunan, bantuan, kita pegang tangannya. Seperti Kristus telah memegang tangan kita dalam hidup kita. Ketika kita sakit, Kristus datang menolong kita. Dan saya katakan ini mungkin agak sedikit berlebihan. Makanya ketika kalau ada WA, kada ada orang sakit di jemaat kita, saya selalu langsung ajak istri saya, mari duduk sejenak, kita doa, ada yang sakit melalui ada berita, ada sakit atau meninggal. Karena apa dan Ibu, saya rasakan ketika saya pernah sakit berat, dan sampai sekarang saya ingat orang yang datang mengunjungi saya. Dan saya rasakan itu datang menguatkan saya dengan kasih. Dan itulah yang diberikan Tuhan pada kita. Dan Tuhan kehendaki kita berikan itu kepada orang lain. Ketika orang sakit dan kita tidak hanya berkata, oh di berita dia sakit. Kalau saya memungkinkan, mari kita datangi. Kalau kita tidak bisa datangi, mari kita doakan. Karena Kristus sudah mengasihi kita, maka kasih kita akan menjadi sempurna kalau kita meneruskan kasih itu. Demikian juga di dalam hidup sesama warga jemaat dan keluarga. Mari kita sadari Ibu dan Bapak
kita teruskan kasih Kristus itu. Kasih itu bukan Bapa, bukan semata-mata ketika ada orang sakit dan kita tahu dia bersalah, atau ketika ada orang yang salah, kita karena itu teman, kita enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bukan itu kasih. Tapi kasih itu adalah memberikan perhatian, bukan sekedar simpati, tapi empati. Keikutsertaan kita merasakan derita orang lain. Seperti Kristus merasakan derita kita, bahkan mengambil derita kita sampai dia bawa ke kayu salib. Dia tidak cuci tangan atas dosa kita, tapi dia ambil. Bukan kita akan mencampuri segala urusan orang lain, bukan. Justru itu juga tidak kasih. Itu bukan kasih yang benar. Rajin nguping-nguping persoalan orang. Tapi bagaimana persoalan orang itu kita menjadi jembatan supaya yang sulit menjadi mudah, yang berat menjadi ringan, yang pahit menjadi manis melalui kita dirasakan oleh banyak orang. Mari kasih yang sempurna. Karena kita menghayati menyadari Kristus telah mengasihi kita dalam hidup kita masing-masing. Anda pasti pengalaman, bukan? Anda pengalaman? Anda pengalaman. Anda pengalaman. Ketika sakit, ketika ada kesulitan, ketika ada persoalan, dan Anda berdoa, dan Yesus datang. Maka ingatlah, orang lain juga sedang ada membutuhkan. Seperti Anda membutuhkan Yesus, Tuhan mengutus kita membawa kasih itu. Amin. Kasih Allah yang besar jauh melebihi apapun, menjaga bintang manapun, bahkan neraka terendah. Karena besar kasih-Nya diberikan putranya, oleh darahnya damailah Allah dan manusia. Oh kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh kasih Allah selamanya, di sorga terdengar. Bumi dan juga isinya tak terlalu masanya, tetapi kasih mulia akan berakhir selamanya. Lagu malaikat terdengar, agungkan kasih-Nya. Kasih-Nya pasti dan tetap menebus manusia. Oh kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh kasih Allah mulia, Kita siapkan hati kita untuk doa syafaat. Nanti kita akhiri dengan nyanyian yang biasa disebut doksologi. Marilah dengan rendah hati kita berdoa.
Ya Yesus yang sudah mengasihi kami, sampai kepada hal-hal yang kecil pun, karena kasih-Mu Engkau telah menolong kami. Karena tujuan kasih-Mu itu adalah bukan sekedar dilaksanakan supaya kelihatan hebat, tapi supaya kami manusia yang berdosa ini, kami manusia yang menderita ini, beroleh selamat, beroleh pengampunan dan kekuatan. Dan Engkau berikan itu bukan imbalan perbuatan dan kasih kami, tapi karena Engkau mengasihi kami manusia, dan Engkau kehendaki Tuhan Yesus, kasih-Mu yang telah Engkau berikan itu kepada kami juga kami teruskan dalam kehidupan kami setiap hari, dalam seluruh rangkaian kegiatan kami terhadap sesama. Yaitu tujuan kasih kami, tujuan kegiatan kami adalah untuk membangun iman, menguatkan, menghibur, dan menolong sesama manusia. Ampunilah kami, baik selaku gereja, persekutuan, dan pribadi, yang seringkali seluruh kegiatan-kegiatan kami lakukan tidak berorientasi untuk kebaikan manusia, tapi supaya apa yang kami lakukan itu seolah-olah sukses dan berhasil. Ampuni kami. Dan mampukanlah kami menyadari Kau telah lebih dahulu mengasihi kami dengan kerendahan hati sampai rela mati di kayu salib. Dan Kau berikan itu kepada kami masing-masing. Kau kehendaki kami berikan juga kasih itu kepada sesama. Sehingga melalui kasih kami, orang yang sedang sakit menjadi dikuatkan. Orang yang sedang khawatir diberi kepastian. Orang yang sedang gelisah menemukan jalan keluar. Dan lain sebagainya. Sehingga kasih kami dan kasih Tuhan sempurna di dalam hidup kami dengan sesama. Tolonglah kami di Jemaat Pelita Tuhan, menjadi anggota jemaat yang setia dengan rendah hati, karena bersyukur atas kasih Tuhan bagi kami lakukan kasih sesama kami dalam persekutuan. Sehingga segala kesombongan, kedengkian, keangkuhan, ketinggian hati, sifat-sifat buruk terhadap sesama, jauh dari Jemaat Pelita. Tetapi satu dengan yang lain hidup dalam kasih. Bukan karena kenal, tapi karena sadar kami sama-sama tebusan Yesus Kristus. Sebagaimana kami dikuatkan Yesus, kami juga dikehendaki Tuhan menguatkan sesama kami. Dan kami juga menerima kasih dari sesama untuk menguatkan kami. Tolonglah Tuhan Jemaat Pelita ketika menyusun rencana kerja dan anggaran, supaya orientasinya adalah untuk membangun iman jemaat, bukan membuat supaya ada kegiatan yang kedengarannya rohani dan penuh kasih. Tolong
Majelis Jemaat mendengarkan suara Tuhan ketika menyusun rencana kerja dan anggaran. Sehingga persembahan-persembahan yang dikumpulkan oleh jemaat juga berbalik untuk membangun iman jemaat. Bukan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dalam pembangunan iman. Ya Yesus, juga kami berdoa, berikanlah anugerah-Mu kepada kami jemaat pelita yang sudah Engkau berkati, Engkau kasihi, supaya kami selalu syukuri itu dengan kerendahan hati. Sehingga Tuhan, hidup kami, hidup juga yang diberkati oleh Yesus. Doa kami di dalam ibadah rumah tangga pertama di rumah-rumah tahun 2023 ini. Kami mohon pertolongan-Mu buat yang sakit. Berikan kesembuhan bagi mereka. Dan jika Tuhan kehendaki, pakailah kami menjadi pembawa kasih-Mu, menjumpai mereka. Tidak hanya dengan kata yang dari jauh, tetapi dengan kami memberikan sentuhan kasih melalui kata dan kehadiran kami, memberikan semangat bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang mengalami kesulitan dan pergumulan dan lain sebagainya. Tuhan, sekali lagi kami mohon, sebagaimana Tuhan sudah menolong kami, pakailah kami menolong mereka. Kian juga dalam rangka pelaksanaan pembangunan gereja. Sebagaimana informasi terbaru, baru kurang lebih sebelum 50%. Dibutuhkan dana dan doa kami. Tolonglah supaya itu berproses dengan baik. Terutama kami hadapi itu dengan syukur pada Tuhan dan hati kami yang penuh kasih di dalam menopangnya. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berikanlah perlindungan-Mu untuk negeri ini, terutama dalam situasi memulai proses untuk pemilihan umum tahun 2024. Supaya semua warga negara Indonesia cinta tanah air, berbeda partai, berbeda keinginan, tapi biarlah kami memiliki satu tujuan, yaitu bangsa dan negara kami harus tetap kokoh. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami mohon kepadamu ya Yesus, kasih karunia-Mu dan kemurahan-Mu selalu menyertai kami sekarang dan seterusnya. Inilah rangkaian doa kami Tuhan yang terungkap. Dan kami bawa yang terungkap dengan yang belum terungkap. Kepada Bapa di surga melalui Kristus, Tuhan telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jalanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang diberkati Tuhan, tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan.
Firman Tuhan menyatakan dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Pemberian persembahan dapat diberikan melalui Bank BNI Cabang Pondok Gede atau dengan cara menyerahkan persembahan ke majelis sektor masing-masing untuk kemudian diteruskan ke gereja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil memberi persembahan, kita agungkan Kidung Jemaat 287B bait 1 dan 2. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap, yang maha mulia, memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita, kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya, tolongannya besar seluas dunia. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, kami bersyukur pada hari ini kami masih diberikan berkat yang mencukupkan kehidupan kami. Kami menyadari bahwa semua yang kami terima berasal dari kasih dan kebaikan Tuhan. Dan ketika kami mampu memberi persembahan ini ya Bapa, agar berguna untuk menunjang pelayanan bagi nama-Mu melalui jemaat ini. Biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui setiap hal yang kami kerjakan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk. Mohon perhatian jemaat untuk warta jemaat ibadah keluarga hari ini. Berikut warta pelita Rabu 25 Januari 2023.
Salam sejahtera dan salam sehat selalu buat kita semua. Hanya karena kuasa Tuhan Yesus Kristus untuk menggerakkan hati dan pikiran umatnya, gereja ini akan terbangun. Sedikit demi sedikit, dana pembangunan dapat terkumpul. Dana akan tergenapi dan gereja akan selesai terbangun sesuai dengan rencananya. Gedung gereja yang representatif dan nyaman, serta dapat menunjang pelayanan maupun peribadahan. Saat ini kami sampaikan kepada jemaat bahwa progres pembangunan gedung GPIB Jemaat Pelita Jakarta telah mencapai 47,8%. Dan target rencana progres pembangunan akan mencapai 70% di pertengahan bulan Februari 2023. Karena itu, kami mohon dukungan doa dan dana untuk pembangunan gedung GPIB Jemaat Pelita Jakarta. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari berdiri jika memungkinkan tempat masing-masing. Kini pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Kita bernyanyi. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita masuki saat teduh. Selesai. Umat yang mengasihi dan diberkati Tuhan, ibadah telah selesai. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan dalam ibadah pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.